Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di sini itu kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan dua orang. Yang pertama itu saya, Inen Julianto dengan nomor NIM 120 70551 dan teman saya Muhammad Mail Nur Rohman Ibrahim dengan nomor NIM 120 70561. Baik, di sini kami akan membahas materi mengenai React Key Value Database. Oke. Nah, di dalam React Key Value Database ini, kami akan membahas mengenai sejarah, kemudian deskripsi, dan juga ada tutorial. Dan yang terakhir ada penjelasan mengenai CRUD. Oke, sejarah React Key Database ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan untuk Saudara Mail. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sejarah React Coffee Database, eh, kata React itu diucapkan React, artinya itu penyimpanan data nilai kunci NoSQL terdistribusi yang menawarkan ketersediaan tinggi, toleransi kesalahan, kesederhanaan operasional, dan skalabilitas. React pindah ke proyek sumber terbuka sepenuhnya pada Agustus 2017. Dengan banyak fitur edisi perusahaan terlisensi digabungkan setelah diakuisisi oleh Bet365. React juga menerapkan prinsip-prinsip dari kertas dinamo Amazon dengan pengaruh besar dari teorema CAP. Ditulis dalam Erlang, React memiliki replikasi data yang toleran terhadap kesalahan dan distribusi data otomatis di seluruh klaster untuk kinerja dan ketahanan. React juga awalnya dikembangkan oleh para insinyur yang bekerja di Baso Technologies dan dikelola oleh mereka hingga 2017. Ketika haknya dijual ke Bet365 setelah Baso menjadi ekurator. React awalnya dilisensikan menggunakan model premium. Sekarang benar-benar open source termasuk semua fitur perusahaan. React juga memiliki backend yang dicolokkan untuk menyimpan intinya dengan backend penyimpanan default dan bits. Boleh ini. Di sini juga ada deskripsi dari React itu sendiri. Yang pertama itu React Coffee adalah NoSQL Key Value Database. Terdistribusi dengan replikasi lokal dan multi-cluster. Lanjutan yang menjamin pembacaan dan penulisan, bahkan jika terjadi kegagalan dalam perangkat keras atau partisi jaringan. Boleh di next lagi. Selanjutnya saya serahkan lagi ke rekan saya, ini Angelianto. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tutorial React KP yang di dalamnya itu ada gimana sih cara memulai dari database React KP ini, kemudian cara install dan juga cara configuration-nya. Oke, gimana sih cara memulainya gitu? Nah, cara memulai dari React KP atau React Key Value ini, yang pertama itu siapkan nama host dan resolusi nama host di semua instan. Pada contoh pertama itu atur nama hostnya dengan hostname CTL. Kemudian ada set hostname node 1 perintah. Selanjutnya konfigurasi resolusi nama host dengan mengedit file slash etc slash host dengan nano etc slash host perintah. Lalu tambahkan baris berikut. Nah, jadi nanti tinggal menambahkan baris-baris ini saja. Kayak misalnya 192.168.0.105 ini tuh namanya node 1 atau tergolong ke dalam node 1. Begitupun selanjutnya. Oke, langkah kedua yaitu untuk atur nama host dengan hostname CTL atau set hostname node
Dua, perintah selanjutnya konfigurasikan resolusi nama host dengan mengedit. eh, Pada node satu, node 2 dan node 3 ini caranya masih sama untuk memulai atau langkah pertama untuk membuat sebuah file. Nah, ini masih sama, ini untuk node 3. Kemudian di sini ada gimana sih cara nginstal React Key Value ini? Oke, cara install React Key Value di semua instan ini secara default React KV ini tidak tersedia di repositori default Ubuntu 16.04. Kemudian di sini ada yang pertama itu unduh dan tambahkan kunci GPG atau GPG dengan perintah berikut. Nah, nanti ini tinggal di kopas aja. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu tambahkan repository dengan mengedit file tadi tuh yang source list dengan nano, kemudian tambahkan baris berikut. Nah, jadi ini tuh kodenya tinggal di kopas-kopas aja kalau misalkan ini mah. Kemudian setelah berhasil gitu ya di terminalnya, setelah berhasil tinggal simpan dan tutup file. Jadi setelah selesai itu kemudian perbarui repository dan install react dengan perintah berikut. Nah, apt minget update min-y. Kemudian ada apt minget install react min-y. Nah, gimana sih cara ngekonfigurasi React Key Value ini? Oke, cara ngekonfigurasinya itu adalah yang pertama itu perlu mengatur batas file terbuka di semua instan. Jadi bisa dilakukannya itu dengan mengedit file tadi. Kita edit, kemudian setelah diedit, tambahkan baris berikut. Tinggal menambahkan kayak React Shop no file 65536, misalkan React Hard no file 200.000 gitu. Oke. Setelah menambahkan tadi, seperti biasa kita klik aja simpan dan close lah file tersebut. Kemudian konfigurasi default React API di semua instan. Nah, pada contoh pertama itu yang tadi, buka file etc react yang tadi yang dikonfig, kemudian lakukan perubahan berikut. Jadi di nama-namanya yang tadi kan ada node satu ya, node dan lain-lain kan kita sudah menambahkan 192, 168, 0, 105. Nah, ininya jadi tinggal diubah-ubah aja. Jadi seperti ini. Kemudian setelah dirubah seperti biasa disimpan lagi. Nah, setelah itu periksa konfigurasi React dengan React chk config perintah. Nanti outputnya itu kalau misalkan berhasil kayak gini. Di sini ada keterangannya itu ada config is okay. Kemudian di bawahnya ada kayak config nama dari file tersebut gitu. Oke, nextnya ke Oke, kalau misalkan mau menjalankan layanan React dengan perintah React Start, pada contoh kedua ini buka file tadi, kemudian lakukan perubahan berikut. Jadi seperti biasa diubah lagi dengan perintah seperti ini, harus sama persis dengan perintah seperti ini. Kemudian setelah itu tinggal di save aja kalau misalkan udah diubah. Nah, selanjutnya juga masih sama. Ini tuh perubahan di masing-masing node ya. Node pertama tadi yang 105, kemudian node yang kedua itu yang tadi juga, dan ini yang node ketiga. Setelah selesai semua, periksa konfigurasi React dengan React chk configuration perintah. Nanti outputnya itu akan seperti ini, ada curly min v http 192.168.0.105 ini untuk semua kategorinya lah ibaratnya. Nah, seperti ini. Ini tuh hasil akhir dari konfigurasi React Key Value ini. Sebenarnya ada lagi konfigurasinya, cuma kita menggunakan konfigurasi React Key Value yang ini. Case selanjutnya yaitu ada penjelasan mengenai CRUD-nya ya, yang akan atau CRUD gitu, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Saudara Mail, disilahkan. Ya, baik. Untuk
tampilan dari crude itu sendiri eh, tidak beda jauh dengan yang lainnya ya. Jadi di sini saya menggunakan contoh yang dulu ininya apa tampilannya database-nya itu ya ini React itu. Terus di sini itu saya crude-nya itu ada di tombol tambah, terus ada di tombol aksi atau ngedit pengeditan ya. Eh, di sini terlihat ada kategori satu dessert makanan. Eh, intinya nggak beda jauh sama yang lainnya gitu. Boleh di next? Iya. Nah, ketika kita tekan tombol tambah juga eh, kita memerintahkan sistem untuk ke halaman kategori produk terus ke tambah. Nah, di sini itu tampilan edit dan hapus. Maaf, tipe tampilan. Di sini kita tinggal isi seperti kayak tadi lagi kategori satu atau mungkin yang lainnya. Terus ini kategori produk itu nama produknya apa, jenis produk itu jenisnya apa, makanan atau minuman. Terus bisa kita langsung simpan ke tampilan yang awal tadi. Nah, ketika kita menekan tombol aksi juga sama tampilannya kayak gini. Bedanya itu di sana ada tombol hapus dan simpan. Terus di sana juga kita bisa mengedit-ngedit yang di tampilan awal tadi. Seperti kayak kategori tadi, kategori satu misalkan kita mau edit jadi kategori dua, terus kategori produk dan lainnya. Sebenarnya eh, nggak ada yang beda jauh dari yang lainnya gitu. Karena saya juga belum mencoba yang benar-benar berbeda lah gitu. Udah nyarinya yang gampang ya. Mungkin dari tool itu sendiri seperti itu udah ada semua. Ya, saya kembalikan lagi ke rekan saya. Ini. Baik, mungkin penjelasan mengenai React Key Value Database hanya eh, seperti itu, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Inenjel Yanto dan teman saya Mail Nurrohman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.